Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok G, kami akan membahas tentang layanan internet My Republic. Nah, di kelompok kita terdiri dari 3 orang. Pertama ada Antonius Dika, kedua ada Joshua Haris, dan yang ketiga saya sendiri, Luis Felix. Oke, bisa dilanjut. Nah, apa itu My Republic? Nah, di sini aku akan jelaskan apa itu My Republic. My Republic itu dibagi menjadi dua. Layanan internet My Republic adalah salah satu penyedia layanan internet berbasis fiber optik di Indonesia yang menawarkan kecepatan hingga 300 Mbps dan layanan TV kabel interaktif dengan lebih dari 80 saluran. Nah, layanan internet My Republic memiliki dua komponen utama dari service value, yaitu utility dan warranty. Utility adalah manfaat yang diberikan oleh layanan kepada pelanggan, sedangkan warranty adalah jaminan bahwa layanan dapat berfungsi sesuai dengan harapan pelanggan. Oke, next. Nah, utility dulu nih. Kecepatan internet yang sangat tinggi dan stabil yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses berbagai konten online tanpa gangguan atau buffering. Nah, di layanan TV kabel interaktif yang menyediakan berbagai pilihan hiburan, informasi, dan edukasi bagi pelanggan dengan kualitas gambar yang jernih dan suara yang jelas. Oke, berikutnya aku lemparkan. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang waranti. Waranti di sini ada terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama adalah ketersediaan layanan yang tinggi yang menjamin bahwa pelanggan dapat mengakses layanan internet dan TV kabel kapan saja dan di mana saja di area cakupan My Republic. Yang kedua, keamanan layanan yang terjamin yang melindungi data dan privasi pelanggan dari ancaman cyber, seperti virus, malware, ataupun hacker. Yang ketiga, ada dukungan pelanggan yang responsif, yang siap membantu pelanggan dalam mengatasi masalah atau keluhan terkait layanan internet dan TV kabel, baik melalui telepon, email, ataupun media sosial. Dan yang terakhir adalah ada fleksibilitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, yang memungkinkan pelanggan untuk memilih paket layanan internet dan TV kabel yang paling cocok dengan anggaran dan preferensi mereka. Oke, next. Nah, pada slide ini saya akan membahas 4 dimensi service management. 4 dimensi service management adalah kerangka kerja yang membantu organisasi menyelaraskan sumber daya, proses, produk, dan partner dengan tujuan menciptakan nilai bagi pelanggan. Next. Oke, di sini ada aspek 4 dimensi service management dalam lingkup My Republic. Yang pertama ada organisasi dan orang. My Republic memiliki tim profesional yang terdiri dari manajemen strategis, marketing, sales, teknisi, customer service, finance, HRD, dan lain-lain. Tim ini bekerja secara terintegrasi untuk memastikan kualitas layanan sesuai dengan standar perusahaan. Yang kedua ada partner dan supplier. My Republic bekerja sama dengan berbagai partner dan supplier yang mendukung operasional layanannya. Beberapa contohnya adalah Telkom Indonesia sebagai penyedia infrastruktur jaringan fiber optik, Indovision sebagai penyedia konten TV kabel, Bank Mandiri sebagai penyedia layanan pembayaran online, Bisnet sebagai penyedia layanan internet alternatif, dan lain-lain. Yang ketiga ada informasi dan teknologi. My Republic menggunakan teknologi fiber optik 100% yang mampu menyediakan kecepatan internet tinggi tanpa batasan kuota. Selain itu, My Republic juga menggunakan sistem informasi yang canggih untuk mengelola data pelanggan, transaksi pembayaran, proses instalasi, monitoring jaringan, klaim garansi, dan lain-lain. Nah, yang keempat, ada aliran nilai dan proses. My Republic memiliki aliran nilai dan proses yang terstruktur untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Beberapa contohnya adalah proses registrasi online ataupun offline yang mudah dan cepat. Proses instalasi yang dilakukan oleh teknisi berpengalaman, proses pembayaran yang fleksibel melalui berbagai metode, dan proses klaim garansi yang responsif dan transparan. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada analisis spectral.
Layanan internet MyRepublik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode PESTLE analisis. PESTLE analisis adalah metode analisis lingkungan bisnis yang memecah faktor-faktor tersebut menjadi 6 kategori, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Selanjutnya itu faktor eksternalnya, yang pertama politik. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan infrastruktur jaringan broadband nasional untuk meningkatkan akses internet bagi masyarakat. Hal ini memberikan peluang bagi MyRepublik untuk memperluas cakupan layanannya di berbagai daerah. Namun, pemerintah juga melakukan aturan pembatasan konten internet yang dapat berdampak pada ketersediaan dan kualitas layanan TV kabel MyRepublik. Selanjutnya itu ekonomi. Untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan tingginya permintaan akan layanan internet berkecepatan tinggi dari kalangan menengah ke atas memberikan peluang bagi MyRepublik untuk meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Namun ada ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dapat meningkatkan biaya operasional MyRepublik yang sebagian besar menggunakan peralatan impor. Selanjutnya ada sosial. Sosial masyarakat Indonesia semakin mengadopsi gaya hidup digital yang membutuhkan layanan internet yang cepat dan handal. Hal ini memberikan peluang bagi MyRepublik untuk menawarkan layanan internet fiber ultra cepat dan unlimited yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun, masyarakat Indonesia juga memiliki keberagaman budaya dan preferensi yang dapat mengaruhi minat dan loyalitas pelanggan terhadap layanan MyRepublik. Yang keempat ada kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi memberikan peluang bagi MyRepublik untuk meningkatkan kualitas dan variasi layanannya. Misalnya dengan menggunakan teknologi 5G atau cloud computing, namun kemajuan teknologi juga meningkatkan persaingan dari penyedia layanan internet lainnya, yang dapat menawarkan layanan yang lebih murah atau lebih inovatif. Yang kelima adalah hukum. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan layanan internet dan TV kabel memberikan tantangan bagi MyRepublik untuk memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan, misalnya tentang frekuensi spektrum, tarif tarif interkoneksi, hak siar konten TV kabel, perlindungan data pelanggan, dan lain-lain. Jika MyRepublik tidak mematuhi peraturan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi hukum atau administratif. Yang terakhir itu lingkungan. Untuk lingkungan, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim atau bencana alam dapat berdampak pada infrastruktur jaringan Republik yang rentan terhadap kerusakan atau gangguan. Hal ini dapat menurunkan ketersediaan dan kualitas layanan Republik bagi pelanggan. Oleh karena itu, Republik perlu melakukan upaya mitigasi risiko dan pemulihan bencana untuk menjaga kelancaran layanannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.